tanda bahwa itu anggota luar, ya, anggota zahir, paham kan ya? Jadi kalau mandi itu kan yang wajib dibasuh di dalam mandi besar adalah anggota yang nampak dari diri kita. Nah, cara perempuan mandi hadas besar, dia harus jongkok. Maka yang ketika dia jongkok nampak dari kemaluannya, itu anggota luar yang wajib dibasuh ketika mandi. Maka ketika dia mandinya nggak jongkok, lipat kakinya begini, nah ini bahaya. Bisa-bisa itu tidak terkena air karena tertutup oleh dirinya. Itu harus dibasuh karena itu termasuk bagian luar, bagian-bagian yang nampak yang wajib dibasuh ketika mandi. Maka cara perempuan mandi ketika mandi besar adalah dengan cara jongkok. Nah, ketika dia jongkok, yang nampak ketika jongkok itu termasuk bagian luar. Nah, kalau rutubah ya, yang keluar dari bagian yang nampak tersebut ini dihukumi suci. Ya, jadi ada 3. Kemudian rutubah yang keluar dari bagian yang di dalam, ya mohon maaf, yang sekiranya zakar kita, bahasa Arab aja biar nggak pornografi, zakar kita ini menjangkaunya, ya bagi yang udah menikah tahu ya, zakar kita menjangkaunya, ya dinding-dinding itu mengeluarkan air, ini dihukumi suci. Tapi ketika rutubah tersebut keluarnya dari lubang yang zakar kita tidak menjangkaunya, berarti sudah masuk ke maidah. Karena tembusnya akan kemari. Maka air tersebut, basah-basah tersebut, keringat tersebut dihukumi najis. Maka bagi perempuan ini harus dalam keadaan ikhtiyat. Maksudnya bagaimana? Ketika dia ingin sholat, dianjurkan baginya untuk cebok terlebih dahulu, bersih-bersih terlebih dahulu, karena dikhawatirkan keringat-keringat yang ada di kemaluannya ini yang keluar dari al-maidahnya yang dihukumi najis. Kalau yang dari dinding-dinding atau bagian dalam yang masih tersentuh dengan zakar, ya, dengan zakar kita, itu juga masih suci. Tapi kalau sudah bolongan yang tidak dijangkau dengan zakar kita, itu termasuk maidah, itu dihukumi najis. Ya, contohnya ya yang termasuk bagian dari air yang najis seperti kalau bahasa kitanya air ketuban. Itu bawaan dari bayi yang memang ada di maidah. Kemudian rutubah yang mengiringi bayi, biasanya bayi kalau lahir itu dalam badan basah, itu juga najis, makanya dibersihkan. Nah ini pahami ya, terutama bagi kita yang udah punya pasangan atau yang belum punya pasangan tapi punya saudara perempuan, ya ibu kasih tahu, usahakan kalau mau sholat, ya yang namanya aktivitas kan pasti mengalami yang namanya keringat, ya keringat itu udah pasti, ya apalagi tempat-tempat seperti itu. Usahakan sebelum sholat dia ke kamar mandi terlebih dahulu, khawatir yang keluar dari keringat-keringat tersebut yang keluar dari maidahnya, ya walaupun kita tidak bisa memastikan, tapi untuk berhati-hati lebih baik dibersihkan terlebih dahulu, dicuci terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Paham ya? Ajarin ilmu ini ilmu, ya ajarin tentang haid, ini penting tugas kita sebagai suami. Apalagi babul haid, pembahasan haid ini jarang dibahas. Sekarang anak-anak perempuan itu rata-rata kurang masalah agamanya. Benar kata sabda Nabi Muhammad SAW, bahwa perempuan itu adalah naqsuddin, ya wal akal. Perempuan itu kurang akal, kurang agama. Itu udah sabda Nabi. Namanya perempuan itu kurang akal, kurang agama. Makanya kalau ada masalah dikit, kalau perempuan ya udah ramainya luar biasa. Padahal bagi kita hal sepele, tapi bagi dia itu luar biasa.